من جماعة ونهانا عن التفرق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلى آخر ayat. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan siang menjelang sore hari ini, kurang lebih 19 Zulhijjah 1441 Hijriah atau 9 Agustus 2020 Miladiah. Alhamdulillah, dengan takdir dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa berjumpa di sofa ini. Kalau bukan karena nikmat Allah, sulit rasanya dan tidak mungkin kita bisa berkumpul atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, patut kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Ibu-ibu gak usah sibuk dulu dengan makanan saya, belum makannya masih bisa. Gak usah sibuk dulu biar agak fokus dikit. Kalaupun satu aja yang sibuk, biar yang lain bisa minimal bisa menyimak. Saya walaupun masih belajar, saya berprinsip kalau saya ceramah nggak ada yang dengar udah nggak usah, mending nggak usah daripada ceramah terus. Oh, nah apa tadi ceramah? Oh, nggak tahu, sibuk dengan urus konsumsi. Mending nggak usah, ya Bu ya. Budayakan kita taklim minimal catat, Apa perintahnya mencatat sesuatu, Bu? Apa ayatnya? Segala sesuatu dicatat. Apa ayatnya, Bu? Nggak tahu kan? Ya, mari kita belajar. Ya, mari kita belajar. Disuruh kalau di taklim, majelis taklim wa tadrib itu jangan apa? Ngaji kitab dengan ngaji apa istilahnya? Jipping dan jitat. Jangan cuma jipping aja. Udah ustadznya cuma hanya ngoceh aja satu arah, komunikasi satu arah, ceramah aja satu arah, pendengarnya pun cuma taunya jipping. Udah ngobrol, akhirnya pulang tanpa ada yang bisa dibawa. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin atau yaumil qiyamah. Pada keluarga besarnya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah dan ittiba pada al-haq. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin, atau al-haqqu mir rabbika di ayat yang lain, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal muslimin. Lanjut Bu, taklim ya gitu. Kalau taklim cuma duduk dengar, nggak usah taklim kita. Minimal ada ayat-ayat yang perlu kita hafal. Alhamdulillah, jazakallah khairan pada Rois, Riasa Lembata, Riasa Kupang, dan para umaro Riasa Kupang, ikhwan wal akhwat yang kiranya sudah menyediakan tempat di sofa ini untuk kami istirahat atau kami menginap beberapa hari ke depan, terhitung dari Selasa sampai nanti Selasa akan
meninggalkan Sufa menuju ke kampung halaman di Kedah sana. Pada kesempatan selanjutnya para ikhwan wal akhwat semuanya, saya di kesempatan ini ingin mengajak kita semuanya untuk menggali atau untuk mentadabburi apa itu Sufa dan apa itu Hizbullah. Di video YouTube singkat kemarin saya beri nama Mentadabburi Sufa Alat Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kata tadabbur memiliki arti yang cukup mendalam, tapi itu di kesempatan ini saya tidak bahas. Saya ingin membahas dua kata yang cukup familiar di tengah-tengah kehidupan berjamaah, yaitu Sufa dan Hizbullah. Dua suku kata ini memiliki arti yang berbeda-beda, tapi berbeda di arti secara etimologi atau secara bahasa. Sementara secara terminologi atau secara istilah, dua arti atau dua suku kata ini memiliki arti yang sangat fundamental, yang sangat baik, yang sangat urgen kalau bisa kita terapkan dalam hidup dan kehidupan kita semua. Kata as-sufa, ibu-ibu, saya sekarang belajar 2 tahun terakhir ini belajar ceramah nggak mau banyak ngomong. Apa itu sufa, Bu? Serambi Masjid Madinah. Yang lain? Ikhwan-ikhwan, bapak-bapak, apa itu sufa? Nah ini ujian nih. Tempat mampir istirahat, boleh? Yang lain? Gak apa-apa bersuara. Minimal ketika kita baca tesis Imamul Muslimin, as-sufa adalah pusat pendidikan. Sufa menurut bahasa bla 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 bla. Menurut istilah apa? Oh ini kita pendidikan, kita taklimnya minimal tahu seperti itu. Oh sufa menurut bahasa A B C. Menurut istilah apa? Nah itu baru keren. Apa kira-kira? Ada yang tadi sufa adalah tempat serambi masjid. Serambi masjid. Serambi itu bisa diartikan teras masjid hari ini, boleh. Ya, teras masjid, tempat persinggahan menurut Pak Joko, Mas Joko. Boleh. Yang lain? Ada lagi? Tempat apa, Bu? Menuntut ilmu. Bagus. Ada lagi yang lain? Nggak masalah, kumpulkan 1 orang 1 kata. Kalau dapat 10 orang 10 kata tentang asufa. Ini motivator. Kalau di tempat-tempat kegiatan-kegiatan training, 1 orang 1 kata kebaikan. Contoh berinfak, amal soleh, sholat dan yang lain. Sapu, senyum. 1 orang 1 kata. Artinya apa? Supaya orang tidak jiping, orang tidak datang duduk diam dengar dan pulang, tidak ada bekasnya. Minimal ngomong. Oke. Kata sufa bisa diartikan, itu semuanya terakomodir. Bisa diartikan teras masjid, serambi masjid, tempat persinggahan, tempat menuntut ilmu, bisa. Tergantung dari sisi sudut pandang mana yang kita melihat. As-sufa punya sejarah panjang. Oleh Imamul Muslimin, dan itu sudah beliau yang itunya ya, yang editing ya, atau yang setting-settingnya. Mas Jawir termasuk ikut tim di situ, saya nggak tahu istilahnya apa, yang jelas beliau ikut settingnya, setting buku itu penampilannya supaya lebih bagus dan yang lain. Itu merupakan sebuah sejarah yang cukup panjang. Dan kalau boleh dikatakan, saya katakan bahwa pertama kali dicatat atau ditulis dalam literatur penulisan ilmiah atau karya ilmiah berupa tesis. Hari ini atau yang sudah tertulis, beliau mengangkat tentang penelitian itu. Jenis penelitian apa? Yang sarjana nih, jenis penelitian apa aja? Ada kualitatif, ada kuantitatif, ada kajian pustaka. Sufa atau buku yang ditulis oleh Imamul Muslimin itu 95%
sampai 99 kajian pustaka. Mohon doa para ikhwan semuanya. Hari ini saya sedang program master, walaupun pernah gagal sekali di Sudan, tidak menyurutkan semangat saya, tidak mengurangi semangat saya. Sekarang sedang program magister di UIN atau Universitas Negeri Sumatera Utara, UINSU. Dan kemarin saya di semester 2 kurikulum program tersebut mereka mewajibkan mahasiswa pasca untuk sudah harus mengajukan judul tesis. Saya mencoba mengangkat dari sisi yang lain, tapi tentang As-Suffah. Kalau Imam mengangkat tentang kajian pustaka, dalil-dalil, mengkaji tentang dalil-dalil sejarah baik dari Al-Quran dan hadis tentang Sufa, saya mengkaji tentang bukan dari kajian pustaka, tapi realisasi atau manfaat As-Sufa pusat sebagai pusat pendidikan terhadap proses atau kurikulum pendidikan yang ada. Kurang lebih seperti itu. Bahasanya tidak panjang kali seperti itu, tapi saya akan mencoba untuk membahas dalam sebuah tesis bagaimana apa sih peran As-Sufa terhadap problematika pendidikan yang ada. Dan alhamdulillah dari 3 judul, 2 judul yang diterima oleh beberapa 3 profesor, 1 diantaranya adalah tentang As-Sufa tadi. Nah, para ikhwan wal akhwat semuanya, sejarah ini cukup jauh atau cukup hilang dari peradaban sejarah. As-Sufa cukup hilang, dan walaupun sejarah As-Sufa ini banyak dibahas oleh berbagai literatur pendidikan atau para ilmuwan, namun hari ini masih jarang diterapkan dalam kehidupan kita. Saya tidak akan bahas tentang As-Sufa, minimal menggugah kita untuk bisa membaca tesis yang ditulis oleh Imamul Muslimin. Jangan sampai kita cuma hanya menggaulkan Sufa alat. Orang balik bertanya, apa itu Mas Sufa? Oh, Sufa ya Sufa di alat lah, contohnya Mona. Sufa ya Sufa. Loh, kalau orang bertanya ke tukang becak wajar. Oh, Sufa ya Sufa, udah nggak masalah. Orang bisa terima. Tapi kalau tanya ke kita yang memang ahlu Sufa, maka minimal bisa kita terjemahkan, kita sampaikan. Sufa secara bahasa apa? Sufa secara istilah apa? Sufa secara bahasa 3 sebutan tadi yang disampaikan itu benar. Sufa secara istilah adalah tempat atau wadah di mana dijadikan oleh Rasulullah SAW untuk membina, untuk membendung, membina para sahabat-sahabat di saat itu. Di mana tempatnya? Di Masjid Nabawi. Kalau kita belajar komunikasi maka wajib 5W 1H wajib. Loh, Sufa sejarahnya dari mana? Siapa pelaku sejarahnya? Siapa yang memunculkan nama Sufa? Di mana tempat Sufa itu berada? Siapa saja orang yang pengurusnya, santrinya atau penghuni Sufanya, dan 4W yang lain, 2W yang lain. Silakan cari sendiri. Nah, minimal bisa kita berargumentasi ketika orang mengatakan Sufa, kok nama baru ya, di Kota Kupang ada Sufa. Bisa kita berargumentasi, tapi argumentasi yang ilmiah, bukan argumentasi dengan ngotot, nggak perlu, hari ini tidak dibutuhkan. Yang kedua, para ikhwan semuanya, tentang Hizbullah. Saya mau tanya ibu dulu. Kata Hizbullah terdapat dalam surat apa, Bu? Jangan buka HP-nya ditutup. Androidnya ditutup dulu. Kata As-Sufa, kata Hizbullah terdapat dalam surat apa, Bu? Nggak usah direkam lagi. Terdapat dalam surat